Luar biasa, di mana dari pihak termohon mereka lebih banyak kepada pokok perkara daripada formilnya. Makanya kami berkeyakinan bahwa Peggy Setiawan akan bebas karena melalui bukti-bukti, melalui dalil-dalil yang kami sudah sampaikan sebagai pemohon. Dan ternyata hari ini jawaban termohon melenceng, lari jauh daripada apa yang seharusnya dia jawab. Harusnya mereka itu menanggapi 18 keberatan dari pihak tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Tetapi mereka lebih banyak berteori daripada praktek. Di dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak termohon, mereka menyampaikan secara teori, secara gamblang, tetapi kenyataan dalam prakteknya tidak pernah dilakukan sama sekali. Saya kira itu. Tadi saya melihat Musa juga sempat tertawa dengan ketika penyidik atau Polda membacakan kejadian itu bisa. Ya, baik. Jadi pada hari ini pihak kepolisian daerah Jawa Barat memberikan jawaban. Tapi menurut saya inilah momen yang paling lucu dan aneh dalam persidangan ya. Kalau rekan-rekan ingat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon tahun 2017 itu ada 3 DPO ya. Nah, kemudian di tahun 2024 1 DPO saja yang mereka disebut nyata, bahkan ditangkap, yaitu klien kami. Yang 2 DPO-nya dihapus dengan alasan fiktif. Nah, hari ini kami digusur untuk memanggil lagi yang 2 DPO, kan aneh ya. Jadi kami diminta untuk mempercayai bahwa yang 2 DPO itu ternyata masih hidup ya, itu makanya saya bilang ini yang teraneh dan terlucu ya. Itu Yang dari tadinya saya dianggap fiktif ya. Ya, yang tadinya dianggap fiktif kan, terus sekarang dihidupkan lagi. Sekarang mereka menganggap fiktif, terus mereka hidupkan lagi. Kita dibawa oleh mereka untuk mempercayai kan itu. Nah, jadi ini pikir saya nih ada jin korin dari mana lah. Ya, jadi saya ini terang. saya jelaskan. Jadi yang dimaksud sekarang 2 DPO yang sudah gugur ya dimatikan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat konversi pers dihidupkan lagi itu karena dasar penangkapan Peggy Setiawan itu berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian waktu yang banyak itu digunakan oleh penyidik membaca putusan pengadilan. Nah, dalam dakwaannya mereka bersebelas termasuk 3 DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong diulas lagi peran-perannya Dan dihidupkan. Nah, kalau penyidik saja menangkap Peggy Setiawan berdasarkan putusan pengadilan dan ada DPO-nya, maka yang dimaksud Pak Mukhtar, kami harus mempercayai, hakim harus mempercayai bahwa awal mula kejadian itu ya bersebelas itu, berarti tidak ada pilihan lain. Artinya kalau memang dia itu berdua sebagai pelaku, ngapain diingat-ingat? Kan gitu, ciri-cirinya begini, ini ya begini. Itu artinya ya, memang secara psikologis kelihatan sekali tidak ada di lokasi, tidak ada di TKP. Karena kalau berada di lokasi Sudirman cukup. Betul Pak, ini orangnya. Itu dalam keterangannya masih menjelaskan ciri-ciri yang ada tatonya, yang ada badannya begini. Iya teman SD, seingat saya ada kalimat seingat saya ya Sudirman ini. Nah, itu diantaranya. Kemudian kedua AEP ya, alat buktinya. Nah, alat bukti AEP ini ya, keterangan AEP ini ya, seperti yang kita sudah dengar sama-sama ya, hanya melihat dari jarak ya
100 meter ya, di sini 50 meter, ya hanya melihat dilempari saja. Setelah itu sama Dede Kurniawan balik kan karena ketakutan. Sehingga pada saat itu AF tidak mungkin bisa mengidentifikasi orangnya. Lalu setelah ditangkap baru ada metode cocokologi. Setelah ditunjukkan fotonya si Peggy Setiawan, baru oh iya ini menggunakan motor Suzuki Smash dan seterusnya. Nah, hanya itu ya. Nah, yang lainnya semua keterangan saksi. Yang terungkap adalah pertama ya, pada tahun 2016 menyita kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash punya Peggy Setiawan, tidak ada penetapan atau izin dari ketua pengadilan. Itu sudah terbukti tadi ya dengan jawabannya. Kedua, dalam KUHP ya dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 untuk dapat menetapkan tersangka ya, selain memiliki 2 alat bukti itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah tadi secara tidak langsung jawabannya tidak mampu mendalilkan bahwa Peggy Setiawan diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, hanya sebagai tersangka. Atau lidik dulu ya, penyelidikan dulu belum ada. Kenapa? Belum penyelidikan. Iya, artinya kalau ini kan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu minimalnya diperiksa dulu sebagai saksi sebelum tetapkan tersangka. Dan ternyata DPO itu yang kita dengar sama-sama ditetapkan Polda Jawa Barat 2014, tadi jawabannya ternyata DPO sudah ditetapkan pada tanggal 15 September tahun 2016. Sementara dalam aturannya untuk menetapkan DPO itu ya, itu harus sudah tersangka dulu. Jadi belum tetapkan tersangka sudah ditetapkan DPO. Nah sehingga ini DPO-nya saja melanggar. Kalau DPO-nya melanggar, berarti Peggy Setiawan kalau dirujuk bahwa Peggy Setiawan dianggap DPO karena DPO-nya melanggar, DPO-nya batal demi hukum. Sehingga penyelidikan harus dilakukan sejak awal penyelidikan dan penyidikan. Nah kesimpulannya, apakah alat bukti ya itu sah atau tidak? Nah nanti ya ini hanya keterangan saksi. Tapi yang paling penting syarat formilnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya dan KUHP pasal 184, selain ada 2 alat bukti, si Peggy Setiawan itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Ini jelas sudah diakui jawabannya, tidak ada pemeriksaan sebagai saksi, malah diakui langsung pemeriksaan tersangka. Ini telak. Maka kami berkesimpulan permohonan kami insya Allah dikabulkan. Kecuali hakimnya masuk angin, ada tekanan dari atas dan seterusnya ya, itu urusan Mas, yang di atas. saya tambahin dikit ya. Di sini termohon dalam hal ini Polda penyidik, dia tidak konsekuen. Dulu pernah mengatakan kalau si Dani sama si Andi adalah fiktif, tetapi tadi diangkat. Itu satu. Diulas lagi. Diulas, diangkat. Antaranya. Dikatakan. Saya pertanyakan juga. Pada tanggal 21 klien kami dijadikan tersangka. Mereka mengatakan tanggal 21 gelar perkara. Sementara Perkap Kapolri sebelum gelar perkara seharusnya kalau bukan tertangkap tangan harus dipanggil sebagai saksi. Karena DPO yang dikatakan mereka pada tahun 2016 itu bukanlah Peggy Setiawan, itu adalah Peggy Peron. Itu loh, ini menjadi aneh, tapi kami tetap optimis, insya Allah memang kebenaran berpihak kepada kami. Dan terakhir, alamat pun berbeda ya. setelah ini kan agenda replik, apa yang kesiapan dari tim Majar setelah mendengar Kami jawaban membantah, dari sebab kami lihat jawaban dari mereka itu ngelantur. Saya bilang mengatakan mengelantur, apa yang kami tanya, mereka menceritakan masalah BAP. Ini bukan masalah BAP, gitu loh. Nggak nyambung. Berarti intinya dalam replik nanti akan membantah seluruh jawaban Oh jelas, dari Polda jelas, dari itu. jelas. Alamat yang penting yang penting kami gini, yang penting hakim benar-benar independen dan tidak takut sama intimidasi. Insya Allah. Silakan mau menyatakan Termasuk alamat ya, alamat juga itu berbeda. DPO Berbeda alamatnya. Alamat dari Peggy Setiawan dengan yang ada dalam jawaban itu berbeda ya. Di DPO juga itu berbeda. Ya. Jadi gini ya.